Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sangat bersyukur saya memperoleh kesempatan untuk membagikan firman bagi saudara-saudari, khususnya untuk jemaat kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Satu hal yang sangat menggembirakan saya adalah ketika kita seluruh jemaat menjadi satu, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan juga wilayah. Kita sekarang malah dipersatukan di dalam dunia maya. Tetapi juga saya percaya, meskipun beberapa di antara kita jauh di mata, tetapi saya percaya kita semua ini akan dekat di hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Engkau, bersyukur atas segala kebaikan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami ingin belajar lagi Tuhan, dari kebenaran-kebenaran firman yang luar biasa yang mengubahkan hati kami. Dan kami telah melihat contoh begitu banyak dari zaman dahulu sampai hari ini. Dan keteladanan inilah yang kami mau ikuti hari ini. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Engkau urapi Tuhan, sehingga setiap perkataannya boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita lihat hari ini adalah dari satu jemaat yang dikirimkan surat oleh Paulus, yaitu jemaat di Tesalonika. Mari kita melihat bersama-sama saudara-saudari di kitab 1 Tesalonika. Pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua. Hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana menjadi teladan. Dan kita akan belajar satu gereja. Yang saya sebutkan gereja ini adalah menjadi gereja teladan. Pada waktu saya SMP, kita pernah tinggal di satu wilayah di daerah Medan. Dan saya dekat dengan sebuah gereja, dan gereja itu dinamakan gereja teladan. Itu di belakang stadion teladan. Dan saya tinggal di daerah teladan. Tetapi ini hanya tempat, ya. Tempat tinggal saya yang di gereja teladan itu hanyalah sebuah tempat. Tetapi firman yang akan kita lihat hari ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi satu hidup jemaat yang menjadi sebuah jemaat teladan. Besok kita akan merayakan detik-detik proklamasi, memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Satu sukacita besar bahwa negara kita telah berubah dari sebuah negara yang tadinya di bawah penjajahan, telah merdeka pada tahun 1945 yang lalu. Dan kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan satu perayaan yang tentunya mungkin akan terbatas, tetapi sukacitanya pasti tidak akan hilang. Bahkan para pemimpin kita memproyeksikan bahwa negara kita pada tahun 2045 diharapkan akan menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan di dunia. Di dalam konstelasi perkembangan negara-negara di dunia, menjadi salah satu negara yang terkuat tingkat perekonomiannya. Kita doakan apapun yang terjadi, yang direncanakan atau yang divisikan oleh para pemimpin kita, kita bisa melihat ini menjadi satu kenyataan, tetapi biarlah itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Di 1 Tesalonika pasal yang pertama, mulai dari ayat yang kedua. Dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wow, ini sangat luar biasa. Paulus memuji jemaat di Tesalonika atas apa yang mereka lakukan berdasarkan kabar yang Paulus dengar dari Timotius waktu Timotius diutus ke daerah Tesalonika. Hal yang sangat menarik dari ayat ini adalah bahwa Paulus memberikan satu gambaran tentang kondisi kota di Tesalonika yang menjadi jemaat teladan ini. Justru mereka menjadi teladan bukan karena situasinya aman, bukan karena situasinya kondusif. Bahkan dikatakan kota Tesalonika atau jemaat Tesalonika, orang-orang yang ada di Tesalonika bahkan sedang mengalami penindasan yang berat. Tetapi ketika mereka menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dikatakan jemaat itu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Bukan hanya di wilayah Makedonia dan Akaya, tapi semua tempat telah tersebar kabar tentang gereja Tesalonika yang begitu luar biasa. Hari-hari ini kita melihat bahwa kondisi dunia bahkan ketika mengalami pandemi ini, banyak sekali kita dengar masalah demi masalah terjadi. Ekonomi menurun dengan begitu drastis. Orang-orang mengalami kesulitan. Orang-orang mengalami pergumulan. PHK. Dan yang lain-lain. Semuanya ini membawa kita kepada keraguan-raguan. Bahkan beberapa orang mulai bingung kira-kira akan menjadi seperti apa yang terjadi tahun 2021. Proyeksi-proyeksi ekonomi mulai berantakan satu demi satu. Tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan tetap in control di dalam segala situasi. Amin. Tuhan tetap mau bekerja di dalam segala situasi. Sebagaimana Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam keadaan COVID maupun dalam keadaan aman. Tuhan akan turut bekerja. Tapi kita harus belajar sebagai satu jemaat. Bagaimana menjadi satu teladan. Bagaimana menjadi satu contoh bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saudari yang ada di berbagai tempat. Minggu yang lalu kita mendengar apa yang terjadi di negara Libanon. Satu hal yang sangat menyedihkan. Ketika mereka sedang berjuang atas krisis ekonomi yang mereka alami, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang menggentarkan. Negara berpenduduk 4 juta. Berapa persen? 10-20%. Bahkan kehilangan tempat tinggal. Kita terenyuh, kita mengumpulkan persembahan untuk saudara-saudara kita di sana. Tetapi satu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kondisi yang sulit-sulit seperti ini? Saya sangat percaya dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap in control. Ada dua hal yang sangat menarik yang menjadi rahasia jemaat Tesalonika, sehingga dikatakan jemaat ini menjadi jemaat teladan. Tapi sebelumnya Paulus telah memberikan sebuah definisi tentang apa itu jemaat teladan. Dia katakan di ayat yang keempat dikatakan, dan kami tahu, di ayat yang kedua dikatakan, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah kita. Dikatakan bahwa gereja teladan adalah orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Atau gereja yang mengalami pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Dan 3 prinsip itu disoundingkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita tahu bahwa iman, pengharapan, dan kasih adalah sebuah trilogi untuk bisa melihat apakah jemaat, apakah pribadi, apakah orang-orang yang ada di dalam jemaat itu bertumbuh di dalam keteladanan. Hal yang pertama yang kita lihat adalah untuk menjadi sebuah gereja teladan dibutuhkan kepemimpinan yang menghamba. Inilah yang menurut saya sebuah kepemimpinan yang menjadi teladan. Kalau kita lihat di ayat 4 1 Tesalonika pasal yang kedua, dikatakan begini. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita.
Saya sangat percaya bahwa kepemimpinan rohani, keteladanan kepemimpinan rohani, bukan diuji seberapa hebat outcome yang terjadi di dalam jemaat, atau seberapa besar income yang mereka dapatkan. Tetapi kalau kita lihat kualitas daripada gereja teladan dalam konteks kepemimpinan sebagaimana yang diteladankan oleh Paulus, dia katakan bahwa kami melayani bukan untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukacitakan Allah. Inilah yang kita sebut dengan hamba-hamba Allah. Kepemimpinan rohani yang menjadi teladan adalah jika kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang menghamba kepada Allah. Hari ini kalau kita lihat saudara-saudari, banyak pemimpin kehilangan perspektif yang jelas. Apakah mereka ini hamba Allah atau hamba manusia? Ada perbedaan yang sangat jelas, walaupun mungkin beberapa orang tidak melihat ini sebagai satu perbedaan. Tetapi kalau kita melihat prinsip yang ditanamkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kepemimpinan yang benar, kepemimpinan yang akan efektif, yang akan membawa gereja kepada satu keteladanan, jikalau para pemimpin mengambil keputusan hanya mau menyenangkan Allah, bukan manusia. Di dalam pasal-pasal berikutnya Paulus menjelaskan apa artinya menjadi hamba Allah. Bagaimana artinya hamba yang menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Dia katakan dia tidak mau menjadi batu sandungan, mau hidup yang benar, komit akan panggilan mereka, dan mereka memuliakan Kristus. 4 hal ini menjadi satu keyakinan dari Paulus. Kenapa? Karena banyak pemimpin mereka mau menghamba kepada manusia. Kenapa? Karena mereka berusaha menyenangkan orang. Mereka mau supaya orang tidak merasa beban. Saya tahu bahwa di masa-masa COVID ini banyak sekali keluhan. Betul ya saudara-saudari ya. Keluhan ini, keluhan itu. Bahkan beberapa orang berkata, buat apa kita melakukan penginjilan? Buat apa kita melakukan firman yang sifatnya memuridkan orang-orang sementara kita sendiri mengalami kesulitan. Tetapi pemimpin yang menyukacitakan Allah, dia mengerti. Ini bukan hanya sekedar suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Di Timotius dikatakan, ketika Paulus memberi atau memperlengkapi Timotius dikatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, in season atau out of season. Paulus ingin orang-orang, para pemimpin betul-betul mengerti panggilan mereka, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, supaya mereka fokus kepada hidup yang benar, supaya mereka komit akan panggilan mereka, dan pada akhirnya mereka memuliakan Kristus. Hamba-hamba manusia, mereka akan berusaha apa yang orang suka. Saya mau share beberapa hal yang terjadi di jemaat kita. Para pemimpin ketika mengalami COVID beberapa waktu yang lalu, itu mengagetkan. Dan juga beberapa orang disoriented. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Orang mau kumpul di dalam pertemuan virtual. Beberapa orang merasa tidak terbiasa. Orang merasa maunya offline. Tetapi mereka juga galau karena pertemuan offline akan beresiko. Sementara pertemuan online mereka juga tidak terbiasa. Apa yang terjadi? Pemimpin mulai kehilangan ide. Mereka mulai bingung apa yang harus dilakukan. Tapi saya sangat menghargai beberapa pemimpin mulai memikirkan cara-cara yang lebih kreatif. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya para pemimpin melihat bahwa di dalam kondisi yang buruk ada berita-berita baik. Di dalam setiap kesulitan selalu ada peluang-peluang baru. Saya sangat memuji Tuhan melihat kepemimpinan kaum muda yang memberi inspirasi kepada para pemimpin yang tua. Pada masa offline, banyak orang tua mengeluh tentang bagaimana orang-orang muda hari ini tidak lagi mau mendengarkan orang tua mereka karena mereka sibuk dengan gadget, sibuk dengan games, sibuk dengan medsos, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya digital. Tetapi hari ini kalau kita lihat, keadaan mulai berubah. Ketika kita memberikan pengharapan yang luar biasa kepada anak-anak muda. Mereka bahkan telah menjadi teladan di masa-masa COVID ini. Justru lewat digital. Mereka bekerja dengan sangat-sangat luar biasa, dengan sangat amat kreatif. Para pemimpin mulai memikirkan bagaimana melakukan penginjilan. Saya mau share beberapa pemimpin remaja. Yang orang-orang sebutkan
hari ini mereka adalah kaum rebahan, ya. Bisa rebahan 24 jam. Bayangkan di kamar bolak-balik. Kalau sebelumnya mereka nggak terbiasa untuk melakukan hal-hal untuk Tuhan, para pemimpin remaja, mentor, para pemimpin mulai memberi inspirasi. Mereka memberi dorongan kepada orang-orang di sekitar mereka. Murid-murid yang lain berikan motivasi. Berdoa bersama-sama, berpuasa, menolong, memberikan semangat. Jikalau sebelumnya pertemuan anak-anak remaja itu sekali sebulan pun udah lumayan. Tetapi kalau saya lihat hari ini, para pemimpin mengadakan pertemuan mungkin 3 kali seminggu, setiap minggu tanpa gagal. Semua grup remaja mengadakan pertemuan diskusi Alkitab secara reguler. Teman-teman mereka berdatangan dari berbagai tempat. Lebih dari 100 anak remaja berkumpul. Mereka memberi semangat kepada satu sama lain. Bahkan anak-anak muda mulai mengajar orang-orang Alkitab. Mereka mengajak teman-temannya. Kelas 12 yang pengangguran. Mereka ajak belajar Alkitab. Bahkan di antara mereka mau memberikan yang terbaik. Mau berubah mindsetnya. Mau belajar lagi akan firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin kampus juga sama. Mereka mulai bekerja di dalam dunia digital. Beberapa podcast mereka luncurkan. Orang-orang yang tadinya bahkan tidak terlalu tertarik untuk bicara firman. Tapi karena mereka punya platform digital. Mereka mulai berdiskusi. Mereka membahas segala hal untuk dibahas di podcast-podcast mereka. Saya memuji Tuhan melihat ada satu gerakan anak-anak muda hari ini. Mereka mau tampil berbeda. Bahkan dengan penguatan digital yang mereka lakukan. Berapa banyak mengedit video. Merekam berbagai peristiwa. Menceritakan beberapa cerita. Dan mereka makin hari makin semangat. Kenapa? Karena mereka tahu. Mereka menghamba bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Ketika kesulitan datang. Para pemimpin yang menjadi hamba-hamba Tuhan akan melihat kesempatan di balik kesulitan. Digital evangelism menjadi satu hal yang sangat amat menarik hari ini. Mereka juga mulai fokus kepada pengajaran-pengajaran. Persekutuan menjadi makin kreatif. Bahkan jangkauan yang mereka lakukan sudah mulai melewati lintas-lintas wilayah. Mereka tidak lagi hanya terkungkung kepada satu wilayah. Mereka sudah berkenalan bahkan dari Papua sampai Nias. Mereka berkenalan dari Kalimantan sampai Bandung. Semuanya menjadi terikat kepada satu sama lain. Persahabatan mereka bukan hanya di Nusantara, bahkan di luar negeri mereka juga mulai membangun persahabatan. Para pemimpin anak muda hari ini makin bangkit dan mau menjadi contohan bagi banyak orang. Saya memuji Tuhan dengan kegerakan yang terjadi di kalangan kaum muda. Sudah tidak sulit hari ini saya melihat orang-orang muda bertemu dengan temannya. Duduk bersama di Zoom, duduk bersama di Google Meet, duduk bersama di tempat yang lain. Berbagai platform digital lainnya. Mereka buka Alkitab, berdoa bersama-sama, memberikan semangat kepada satu sama lain. Saya memiliki 3 orang anak, Kayla, Abraham, dan Sofia. Kadang-kadang kita punya sinyal itu nge-lag. Kenapa? Karena kelima-limanya melakukan pembicaraan dengan orang lain. Mulai belajar Alkitab dengan orang lain. Si ini lagi berbicara dengan orang lain. Si ini lagi merencanakan satu kegiatan ini dengan orang lain. Mereka semua bergerak. Dan saya melihat hari ini banyak keluarga-keluarga melakukan hal yang sama. Mereka memberikan inspirasi dan pengaruh kepada teman-teman mereka. Inilah yang Tuhan maksud dengan kepemimpinan, keteladanan, dengan menghamba. Hanya mau melayani Tuhan. Tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Mereka mau hidup benar. Dan mereka mau komit kepada panggilan mereka. Dan mereka mau memuliakan Kristus. Bagaimana dengan kepemimpinan orang tua? Kepemimpinan orang tua juga nggak mau kalah. Kalau kepemimpinan orang muda kreatif dengan dunia digital, hari ini orang-orang tua juga tidak mau menjadi batu sandungan bagi anak-anak mereka. Saya dengar dari Pak Anang dan Ibu Ai. Ya, mereka bersama-sama dengan Piwa Nusantara bekerja dengan luar biasa. Mereka bersahabat sekarang. Piwa Nusantara sudah terintegrasi pada satu sama lain. Mereka udah nggak sabar ketemu. Kadang-kadang kalau saya lihat Zoom daripada Piwa, kadang-kadang saya merasa iri. Kenapa? Karena Zoom para Piwa itu nggak ada yang mau diam. Semua ngomong. Nggak ada yang mau mendengarkan. Semua bicara.
Karena menurut mereka mungkin adalah kesempatan untuk mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Tetapi penuh dengan sukacita. Mereka kangen satu sama lain. Saya melihat bahwa model-model kepemimpinan keteladanan ini diterapkan di dalam semua lini. Kenapa? Karena mereka mau melakukan pekerjaan iman. Mereka melakukan usaha kasih. Dan mereka mau bertekun di dalam pengharapan mereka. Mereka dihambat. Mereka melambat. Tetapi tidak mau berhenti untuk terus mau memberikan yang terbaik. Kita percaya. Dari zaman dulu sampai zaman ini Tuhan tetap bekerja. Tuhan mau gereja juga menjadi gereja teladan. Tetapi dimulai dengan kepemimpinan keteladanan. Hari ini mungkin ada antara kita para pemimpin yang mulai kehilangan arah. Mungkin kehilangan semangat. Ketika orang-orang di dalam grup kita atau orang-orang yang ada di dalam pelayanan kita nggak memberi dukungan yang maksimal seperti yang kita harapkan. Paulus memberi semangat kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan bahkan dalam penindasan yang berat sekalipun. Ketika orang-orang menangkap hati Tuhan. Para pemimpin menangkap hati Tuhan. Tuhan bekerja. Sehingga pemimpin menjadi kreatif. Pemimpin menjadi efektif. Dan pemimpin akhirnya menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Hal yang kedua. Di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Salah satu kualitas pemimpin teladan adalah dia mengasihi. Tetapi hal yang kedua yang kita perlu lihat untuk menjadi sebuah gereja teladan adalah di mana jika jemaat, jika orang-orang yang ada dalam jemaat itu bertumbuh di dalam kasih yang semakin meluap. Dikatakan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Bagaimana kasih bisa berkelimpahan? Saya sangat percaya kasih hanya bisa berkelimpahan kalau diisi penuh. Kalau orang kasihnya tidak penuh, tidak mungkin melimpah, betul ya? Tetapi kasih yang diisi dengan begitu banyak, itu pasti akan meluap dan meluap dan meluap. Kalau kita baca apa yang pernah Yesus katakan waktu dia melihat persembahan janda yang miskin. Yesus mengajak murid-muridnya dan memperhatikan seorang janda yang mempersembahkan persembahan di peti persembahan. Dikatakan bahwa janda itu memberikan hanya 2 peser. Janda itu hanya memberikan jumlah yang sangat sedikit. 1 dinar. Tetapi Tuhan katakan bahwa orang ini memberi yang terbaik. Kenapa? Karena orang ini meluap dengan kasihnya kepada Tuhan. Orang ini betul-betul bersuka cita di dalam Tuhan. Sehingga dia bisa memberikan yang terbaik bahkan dari kekurangannya. Saya sangat percaya bahwa jemaat yang berkelimpahan dalam kasih adalah jemaat yang hidup di dalam pengajaran yang sehat. Ketika orang mengerti siapa Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika orang memahami orang-orang di sekitar mereka. Komunitas yang mereka punya. Bahwa ini adalah perpanjangan tangan Tuhan di dalam keluarga mereka. Dan mereka mau melihat bahwa kasih mereka kepada Tuhan mereka wujudkan kepada saudara-saudara di sekitar mereka. Sebagaimana yang Yesus katakan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa bukti seseorang mengasihi Tuhan, mereka harus wujudkan di dalam kasih mereka kepada satu sama lain. Saudara-saudari, hal yang kedua ini, jemaat yang meluap, jemaat yang berkelimpahan di dalam kasih, adalah jemaat yang telah merasakan Kristus di dalam diri mereka. Saya sangat bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam jemaat, di dalam mempraktekkan kasih mereka. Di saat-saat COVID seperti sekarang ini, kebanyakan orang tidak mau keluar dari wilayah aman mereka. Tetapi saya menyaksikan saudara-saudara yang keluar bahkan melampaui batas-batas mereka. Mengasihi tanpa batas.
Saya ingin share satu grup piwa. Ada seorang piwa yang mengalami kesulitan pada masa COVID sekarang ini. Di mana rumah mereka rusak karena hujan yang sering datang. Dan sesudah diselidiki ternyata rumah ini memang tidak punya pondasi yang baik. Dan tinggal menunggu waktu rumah ini untuk rubuh. Tetapi yang terjadi adalah keluarga ini adalah keluarga yang sudah tua. Kemampuan mereka untuk mendapatkan income juga tidak ada. Tapi kita share kepada keluarga mereka, kepada grup mereka, yaitu kelompok piwa. Saya sangat menghargai. Mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah. Waktu saya melihat mereka mengumpulkan dana. Dan juga dibantu dengan saudara-saudari kita. Bahkan termasuk dari saudara-saudari kita di Jakarta. Kita bergandengan tangan bersama untuk merenovasi rumah saudara ini. Saya memuji Tuhan. Mereka semua bekerja keras bukan karena kelebihan mereka. Berapa waktu yang lalu dilakukan peletakan batu pertama untuk memperbaiki rumah saudara ini. Saudara-saudari, pada saat-saat kesulitan sekalipun, selalu ada ruang untuk mengungkapkan kasih kepada orang lain. Saya terharu dan memuji Tuhan. Saya melihat justru dalam kekurangan saudara-saudara di Piwa, mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah, mereka memberikan itu sebagai sumbangan mereka untuk menolong saudara mereka yang kesulitan. Dan saya percaya Tuhan melihat itu pun tersenyum. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang kekurangan, menolong saudara-saudaranya yang kekurangan. Untuk mereka bersama-sama bersuka cita. Inilah yang dimaksud dengan berkelimpahan di dalam kasih. Beberapa saudara yang mendapat bantuan sembako. Apa yang mereka lakukan? Bukan mereka mengambil buat diri mereka. Mereka sudah mendapatkan sembako. Tapi mereka tidak hanya menerima buat diri mereka. Bahkan mereka memikirkan untuk memberi kepada orang lain dari apa yang mereka terima. Saya kaget waktu kita berkunjung, saya dengan istri saya, kita berkunjung kepada satu keluarga. Dia bilang, apa yang kita terima kemarin, ternyata saudara saya itu nggak dapat bantuan apa-apa. Jadi saya membawa sebagian saya punya dan saya berikan kepada keluarga saya. Terus kita tanya, jadi kalian bagaimana, cukup nggak? Dia bilang, bingung, entah kenapa, kita cukup-cukup aja. Dan saya melihat orang-orang yang memberi, orang-orang yang berkelimpahan, nggak akan pernah kekurangan. Masih ingat saudara-saudari janda di Sarfat? Dikatakan pada saat itu terjadi kemiskinan yang luar biasa. Tetapi Tuhan melakukan mukjizat. Sehingga apa? Mereka berkelimpahan. Saya sangat percaya, kasih semakin diberikan, akan semakin berkelimpahan. Semakin kita mau memberi yang terbaik, semakin kita mau kasih hati kita, akan semakin berkelimpahan. Itu sebabnya dikatakan di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Apa maksudnya janganlah padamkan roh? Saya percaya Roh Kudus bekerja untuk membangun sebuah gereja teladan. Roh Kudus akan bekerja senantiasa bagi mereka yang terus mau memberi dengan kasih. Yang terus mau sabar, terus mau bersuka cita, terus mau mengucap syukur dalam segala hal. Inilah menjadi sikap gereja-gereja teladan. Dan saya percaya untuk bisa menjadi gereja teladan, itu perlu satu proses. Kita sebut namanya proses keteladanan gereja Tesalonika. Dengan kata lain apa? Gereja Tesalonika tidak menjadi teladan dalam satu hari. Tetapi keteladanan jemaat Tesalonika dibangun dari sehari ke sehari. Saudara-saudari, Tuhan mau kita menjadi teladan bagi orang lain. Tema kita dalam bulan ini adalah set an example. Kita perlu bertekun di dalam pengajaran yang akan menjadi contohan bagi orang lain. Contohan ini menjadi satu model yang ditaruh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika mengekokan, menggemakan keteladanan ini. Dan hari ini juga menjadi satu tantangan untuk kita. Dan juga menjadi satu encouragement untuk kita. Bahwa untuk menjadi sebuah gereja yang teladan, kepemimpinan adalah kepemimpinan hamba. Bukan untuk menyenangkan orang, tetapi semata-mata hanya untuk menyukacitakan Allah. Dan pemimpin bisa melihat peluang di dalam setiap kesulitan.
Bahkan dia bisa melihat kabar-kabar baik di dalam keadaan-keadaan yang buruk. Membuka peluang yang begitu beraneka ragam. Dan kita akan melihat Tuhan bekerja. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban. Dan kita akan melihat dan takjub bahwa kebaikan Tuhan sangat amat luar biasa. Kepemimpinan teladan akan mempengaruhi jemaat untuk juga mau berlomba-lomba di dalam mengasihi. Gereja yang semakin diisi dengan kelimpahan kasih, mereka pun akan meluapkan itu kepada orang lain. Sehingga jemaat Tesalonika dikatakan firman bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang iman mereka kepada Allah. Sehingga tidak perlu lagi mengatakan apa-apa tentang hal itu. Tuhan ingin kita menjadi satu gereja teladan. Tuhan ingin kita menjadi murid-murid yang teladan untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan memberikan kita semangat untuk terus mau bertumbuh di dalam kepemimpinan kita dan di dalam kasih kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan yang terbaik lewat kematian anak-Mu Yesus Kristus, yang mau mati bagi dosa-dosa kami Tuhan, yang menjadi contohan bagi kami, sehingga kami bisa dipenuhi dengan sukacita itu. Sebagai pemimpin di dalam jemaat, kami berdoa agar Engkau memberikan kepada kami Tuhan hati hamba, hati yang mau melayani, hati yang mau belajar daripada Kristus Yesus, yang mau menjadi hamba bagi orang lain. Meskipun dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia mau menghambakan dirinya bagi orang lain. Sehingga orang bisa belajar, orang bisa terinspirasi, dan orang mengikuti jejaknya. Sehingga mereka pun makin berlimpah di dalam kasih. Biarlah seluruh jemaat, seluruh pemimpin boleh meluapkan ini kepada sekitar kami Tuhan. Sehingga bahkan negara kami, bangsa kami boleh merasakan kebaikan Engkau Tuhan. Sehingga negara ini terus-menerus mengalami pemulihan. Bahkan di masa-masa sulit seperti sekarang ini, bahkan orang bisa menangkap kasih dan kebaikan Engkau yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.